Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Tak Supoleng. Nah, kali ini kita formasi lengkap nih, siap menyerang. Siap menyerang nih. Kalau dari segi spiritual nih kita ngenewasain nih. Tumben nih kita berkumpul lagi bertiga. Nah, seperti biasa nih seperti biasa kita terima kasih juga sama semeton-semeton yang sudah setia menunggu channel-channel kita yang karya-karya kita juga ya. Karya-karya kita ya, kita juga mohon maaf baru bisa aktif kembali juga ya. Ya sempat sih buat video sedikit-sedikit lah seperti itu, menyicil seperti itu. Nah, sekarang mungkin kita lagi dapat momen nih untuk kita berkumpul bersama. Ya seperti biasa kita bahasanya ini seputar spiritual ya. Itu kita pengen tahu juga nih perkembangannya Beli Jarot setelah 2 tahun nih, kayak Luffy di One Piece nih kan. udah aktif nggak cakranya nih? Udah cakra mahkota lah. No. Habis apa masih di cakra gini nih paling dasar? Baik sih teman-teman, kali ini sih tadi kita sudah dapat bincang-bincang, maksudnya topik kita kali ini pendapat juga kita pada tahun ini juga sedang pemilihan umum sedang hangat-hangatnya sih dalam dunia perpolitikannya di sana sih. Ya. Kalau kita menyinggung dengan pembahasan video-video kita terdahulu tentang Ratu Adil sih. Nah, pada zamannya sekarang ini kan mungkin momennya ini udah dekat-dekat nih pemilihan umum, apakah sang Ratu Adil ini sudah muncul? Mungkin apa belum? Apakah mungkin ada tanda-tanda sih? Karena kita lihat cuaca kali ini udah panas-panas sekali. Panasnya sudah di luar nalar ya. Banyak yang mengeluhkan. Kalau kita dengar-dengar dari masyarakat nih kan, hati aing nanti nih kebusin nih. Enggak di luar nalar lah. Gitu. Nah, kita berbicara seputar Ratu Adil, kita membahasnya dulu di tahun 2022 ya. Kalau nggak salah. 21 ya. Ini sudah berjalan 2 tahun kalau nggak salah. 2021 itu di akhir-akhir kita pernah membahas tentang Ratu Adil. Gitu. Nah, ini udah nyampe di 2023 nih. Kita pengen lihat testimoni juga nih kan, berkaca dari orang-orang yang berkecimpung di dunia spiritual. Gimana nih Jru? Artinya ya perkembangan era terkini di dunia spirit. Pembahasannya simpel sedap ya. Jadi gini, 2 tahun lalu kami dari Tak Supoleng teman-teman pernah membahas tentang Ratu Adil kalau nggak salah ya. Mungkin kalau teman-teman mau nonton bisa atau di flashback sedikit mungkin ya, cuplikan. Jadi dalam konsep Ratu Adil dan Satu Piningit biasanya itu akan menjadi suatu kesamaan atau berbarengan untuk memimpin nantinya Nusantara atau Indonesia lah sekarang kita sebut menuju Nusantara emas atau Indonesia emas kan gitu. Jadi mengacu daripada ciri-ciri yang sudah termuat di dalam beberapa serat, ada serat Dharma Gando dan beberapa Jangka Jayabaya mengatakan tentang munculnya sang Ratu Adil dan Satu Piningit. Ini adalah 2 sosok yang akan menyatu. Kalau kita di Indonesia kan ada presiden dan wakil presiden itu, dan sekarang kita mempunyai 3 kandidat lah, sama-sama putra terbaik bangsa lah seperti itu beliau. Jadi Ratu Adil, kita bahas Ratu Adilnya lah. Kalau Ratu Adil itu adalah mencerminkan seseorang, kita bahas seseorang karena tidak mungkin Ratu Adil yang akan memimpin Indonesia adalah pakai mahkota raja, bawa kuda atau bawa kencana, kan nggak mungkin lah. Tapi kita ambil daripada filosofi sifat karakter seseorang yang menyerupai daripada Ratu Adil. Di dalam beberapa serat dikatakan bahwa kehidupan Ratu Adil itu adalah berasal dari orang yang nggak punya. Jadi di dalam serat Dharma Gandul kita membahas, di sana dikatakan Ratu Adil adalah berasal dari orang yang nggak punya, meskipun adalah keturunan raja juga beliau,
Dan raja nggak punya, artinya dia ditempa oleh alam, dibesarkan oleh alam, sehingga dia benar-benar mewakili sifat-sifat masyarakat pada umumnya. Jadi kalau di Nusantara dulu kan ada istilahnya masyarakat jelata lah. Jadi seorang Ratu Adil itu karena dia pernah berada di zona itu, jadi dia akan mewakili sifat-sifat itu, rendah, kemudian benar-benar adil. Bagaimana orang adil? Jadi dia bisa memposisikan diri, tidak membeda-bedakan. Jadi adil dengan rata kan beda beli. Nah itu harus kita bahas. Kalau orang adil dengan, kalau rata nih, orang kaya orang miskin diberikan bantuan dengan porsi yang sama, itu rata. Tapi kalau adil, kalau memang dia lebih miskin atau lebih kurang mampu, ya otomatis porsinya lebih banyak harusnya. Karena itulah yang dikategorikan sebagai adil. Jadi sosok beliau ini adalah beliau mampu membuat negeri ini atau orang-orang Nusantara akan kembali bangkit jati dirinya menjadi sifat-sifat Nusantara yang kita tahu tentang tata krama, tata susila, tata negara itu akan dikembalikan. Kemudian Ratu Adil juga beliau dikatakan di dalam konsep Serat Dharma Gandul, dia akan kembali lagi membawa ajaran yang dulu pernah dikatakan sebagai ajaran yang kurang baik di negerinya sendiri, itu akan dibawa lagi, diadopsi, diinovasi sesuai dengan kekinian, tetapi tidak menghilangkan esensi makna filosofis daripada ajaran itu. Nah kemudian di saat Ratu Adil muncul, dia akan dibarengi dengan Satrio Piningit. Tentu kalau kita mengacu pada Satrio Piningit adalah satria yang memang benar-benar menjadi pingitan atau menjadi pilihan. Sifat-sifat seorang kesatria adalah dia pemberani, berani menegakkan kebenaran. Kalau kita problem sekarang di Nusantara, di Indonesia kan korupsi. Jadi satu, entah siapa yang menjadi presiden, entah siapa yang jadi wakilnya. Tapi kalau mengacu daripada dia arti katanya, otomatis ratu ini kan dia akan memposisikan diri sebagai rajanya. Kalau kita Nusantara ada presidennya. Kemudian Satrio Piningit dia adalah kesatrianya. Kalau zaman dulu ada patihnya. Jadi ya kadang bersamaan beli. Nah, Satrio Piningit ini adalah orangnya pemberani, dalam artian dia berani tegas membela yang benar. Kemudian berani tegas menegakkan yang namanya ajaran-ajaran kebenaran, ideologi-ideologi yang ada di Nusantara. Nah, itu. Dan apa hubungannya dengan fenomena sekarang Indonesia lagi panas banget. Karena kita sudah bahas 2 tahun lalu, di saat Ratu Adil muncul, Satrio Piningit juga muncul, itu akan dibarengi dengan munculnya pusaka-pusaka Nusantara yang dulu pernah terpendam atau dulu pernah dibawa oleh seseorang. Ini akan kembali lagi muncul untuk membantu Sang Ratu Adil, membantu Satrio Piningit untuk nantinya menegakkan kembali ajaran-ajaran Nusantara. Kembali lagi istilahnya peduli tentang rakyat. Nah, seperti itu. Tentu di saat pusaka ini datang akan dibarengi juga dengan orang-orang yang tidak ingin Ratu Adil ini muncul. Sehingga inilah yang membuat kenapa Indonesia menjadi panas pada saat ini, karena banyak di alam sana, kita berbicara alam spirit, itu lagi bertempur sama-sama merasa saya yang berhak menjadi pemimpin, sehingga pertarungan ini tidak hanya berbicara pertarungan secara taktik politik, peta politik, tapi juga ada pertarungan secara spirit. Spirit, meskipun Sang Ratu Adil, Sang Satrio Piningit itu tidak terlibat, tetapi orang-orang Nusantara yang berharap dipimpin oleh orang yang benar, dia pasti akan berdoa lah. Nah, ada doa dengan memang ketulusan, ada doa menggunakan pusaka, itu kan tergantung orangnya lah. Itu yang membuat ternyata adanya konflik seperti itu beli. Karena sekarang banyak yang membenturkan daging-daging untuk kepentingan seseorang seperti itu. Jadi imbasnya di efek cuaca semesta nih. Jadi sekali lagi untuk siapa Ratu Adilnya, siapa Satrio Piningit, kami tidak akan menggiring teman-teman untuk memilih A, B maupun C. Jadi menurut kami semua itu adalah putra terbaik bangsa. Yang jelas siapapun yang memang direstui oleh semesta, meskipun dia akan diganggu, diberhentikan, kemudian dijegal oleh beberapa cara, dia akan tetap menjadi pilihan.
Itu yang Nah, secara gambaran itu kan jadi tadi Satrio Piningit secara apa namanya, secara semesta lah yang ditunjuk satu seseorang yang ditunjuk oleh beliau-beliau di dunia spirit. sekarang 2 orang. 2 orang. Tapi satu orang tetap yang menjadi puncak itu kan 1 orang. Ratu Adil ya. Yang menjadi pelengkap adalah hierarkinya kan seperti itu dulu. Cuma yang menjadi pembelajaran kita sih sebenarnya kita kalau di Bali nih kan ada konsep Buana Agung, Buana Alit nih. Kalau Buana Agung mungkin harus ada seseorang yang menjadi Satrio Piningit yang akan memimpin hierarki yang nanti Menjadi wadahnya lah. menjadi yang ngajegang lah istilahnya kalau bahasa Balinya, ngajegang yang namanya Nusantara seperti itu. Nah kalau kita bisa petik nih pembelajaran dari ciri-ciri tadi itu kan dulu tegas, membela yang benar seperti itu, mungkin itu bisa menjadi pembelajaran kita menjadi Satrio Piningit di diri kita masing-masing. Benar. Jadi setiap orang di Nusantara diharapkan akan menjadi sang Ratu Adil untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Nah, Sehingga di saat kita sebagai orang Nusantara mampu mengimplementasikan ajaran-ajaran Satrio Piningit menjadi menerapkan implementasikan ajaran-ajaran Ratu Adil, maka Nusantara ini akan menjadi Nusantara yang emas. Tapi di saat gini, konsep spiritual kita berbicara siapapun di Nusantara ini yang mendapatkan pusaka, yang mendapatkan wahyu, di saat dia menggunakan pusaka itu untuk ambisi semata, semesta tidak akan merestui. Sehebat apapun orang itu akan kembali tumbang. jadi secara ilmu tetap jalan, tapi secara restu nggak dapat nih dia kan, nggak matching kayak gitu mungkin ya. Berarti kalau ibaratkan tadi udah yang Ratu Adil dan Ratu Piningit ini berupa wahyu ya. Sebenarnya wahyu yang sehingga masuk ke suatu wadah kan manusianya. Manusianya wadah. Tokoh seperti Tokoh. ini. Jadi dia akan mencerminkan sifat-sifat seperti Ratu Adil, seperti saya katakan tadi. Dia akan mencintai rakyatnya, kemudian dia akan peduli, akan care terhadap lingkungan. Jadi seorang Ratu Adil itu dia akan mencerminkan bagaimana hubungan dia terhadap alam, kemudian bagaimana hubungan dia terhadap sesama manusia, dan bagaimana hubungan dia terhadap Tuhan. Sehingga kalau kita mengacu kepada 3 tokoh yang akan berkompetisi di Pilpres saat ini, cobalah kita tengok dari visi misi dia, kemungkinan itu akan mencerminkan hal-hal itu. Karena saya tidak mengikuti siapa yang punya misi itu. Jadi visi misinya otomatis dalam Ratu Adil itu dia akan berpikir tentang alam, berpikir tentang manusia, entah kemiskinan, entah apapun lah, entah korupsi. Kita berbicara manusianya. Dia akan berbicara terhadap Tuhannya. Itu. Jadi inilah yang akan mewarisi sifat-sifat pada Ratu Adil. Kemudian Satrio Piningit dia akan tegas mengatakan tidak kalau memang itu nggak baik. Itu. Jadi sang Ratu Adil dan Satrio Piningit dia tidak akan mencari aman hanya untuk mendapatkan suatu kemenangan. Itu sifat daripada Ratu Adil. Karena kita juga tahu bagaimana raja-raja kita dulu, dia berani tempur di saat dia tahu bahwa itu benar. Karena kesatria itu dikatakan kesatria apabila dia mati atas kebenaran, bukan hidup karena kesoliman ya. Itulah konsep Ratu Adil dan Satrio Piningit. Siapa tahu nanti Ratu Adilnya beli jarot, ya minimal jadi kepala desa. Bawa nggak ada, Klien Sumba. bawa nggak ada. Nanti tadi bayangan yang tadi itu sang Ratu Adil itu adalah sosok mungkin yang baru akan lahir seperti itu, berarti kan. Kalau bisa dibilang kalau di Bali itu taksu gitu. Taksu benar. Nah, jadi mungkin, kalau teman-teman nggak tahu taksu, semisal energi semesta yang mempengaruhi soul seseorang, jiwa seseorang. Jadi taksu itu nggak bisa dilihat hanya dari mata indera. Contoh lah, kalau taksu Ratu Adil ini sama-sama berbicara tentang keadilan, tetapi kita sebagai pendengar merasa kalau yang ini ngomong kok masuk ke dalam lah. Nah itulah berarti dia sudah mendapatkan restu daripada Ratu Adil. Seperti itu. Jadi yang bisa dilihat nih dari sifat dan karakter, sifat dan gagasannya mungkin gitu ya. Jadi bukan dari keilmuan
beliau tahu spiritual seperti itu yang bukan. namanya. Karena orang yang mempelajari spiritual belum tentu dia mengaplikasikan sifat-sifat spiritual itu. Berarti kalau kita cerminkan ini bisa jadi matching sama pemilihan jerumangku lah seperti itu kan. Jadi kalau memang biarpun dia bisa, tapi kalau memang bukan dia yang harus menjalankan, nggak boleh kan seperti itu. Mungkin ini seperti gitu juga. Jadi itulah untuk kita saling mengingatkan bahwa ayolah kita sama-sama berdoa untuk semesta, berdoa untuk negeri tercinta ini. Semoga lah perhelatan Pilpres ini bisa memilih dan kita bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar berjiwa ratu adil dan satu piningit, sehingga kita sebagai masyarakat lah bisa hidup tentram, damai, dan Nusantara bisa berjaya lagi. Yang paling penting sih kita menjadi satu piningit di diri kita masing-masing agar bisa menciptakan suasana yang damai, yang nyaman seperti cerita-cerita kita zaman dulu di Nusantara ya. Itu yang menjadi ciri khas Nusantara seperti itu. Jadi dan pesan mungkin dari Tian dan teman-teman semua lah, jangan pernah karena politik kita pisah, kita tempur dengan sesama keluarga, tetangga, fanatik dengan tokoh boleh, tapi jangan anarkis seperti itu aja. Karena politik ya paling lama lah kalau 2 periode 10 tahun, tapi kita hidup dengan tetangga, dengan saudara bahkan seumur hidup seperti itu. Ingat menyambut rayu. Beda pilihan tuh hal biasa. Seperti pelangi banyak warna kan semakin indah. Apalagi sekarang kan ada 3 perwakilan lah yang mewakili orang-orang hebat Nusantara seperti yang harus kita pilih lah. Ya tetap kita mendoakan yang terbaik untuk Nusantara. Apapun pilihan masyarakat, kita harus tetap mengutamakan yang namanya damai. Itu yang paling terpenting ya. Yang paling terpenting. Dan untuk teman-teman juga yang punya pusaka, semoga lah pusakanya bisa digunakan untuk kebaikan untuk Nusantara ini. Yang punya pusaka, yang punya ilmu, yang punya mungkin di dunia spiritual. Itulah bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dan biar gak makin panas dunia ini, sehingga banyak kebakaran sekarang banyak kebakaran sekarang. Kira-kira ada pemicunya nggak tuh? Pastilah. Karena memang yang ngepek lah, panas bumi kan. Ya. Kan Nusantara percaya bahwa antara makrosmos dan mikrosmos itu jagat gede dan jagat cilik itu adalah nyambung. Jadi sehingga di saat manusianya sekarang sedang panas-panasnya intrik-intrik politik, kalau orang-orang bilang kan pengamat politik dansa-dansa politik lah. Jadi ada dansa-dansa politik sehingga energi semesta juga sama. Ada pertempuran. Itu konsep dari Buana Agung, Buana Alit juga ya. Bisa dikatakan sih tetap waspada nih teman-teman, karena musim kemarau ini panjang juga. Juga hati-hati pemicu ini adalah menggunakan lupa kalau sembahyang, tolong dimatikan. Kalau di pura ini sangat riskan sekali karena banyak yang pura-pura kita yang banyak terbakar, karena ini salah satunya juga cuaca ini juga. Teman-teman kalau sembahyang matikan lupanya. Jadi, kalau sudah kita mau pamit ke dari pura. Kalau merokok sedot apinya. Jadi kalau sembahyang, kalau kita udah mau meninggalkan tempat suci, mending lupanya lihat, kalau masih hidup mending kita ambil taruh di luar. Jangan ditinggalkan keadaan lupa masih nyala. Itu aja mungkin, Bli? Ya, mungkin itu aja sih pembicaraan kita ngalur ngidul seputar entah itu cuaca lah, entah itu cuaca politik lah, itu cuaca alam lah, seperti itu. Intinya ngulangi chemistry. Yang lama nggak kumpul, kita lagi ya temu kangen nih. Mungkin nanti sebentar lagi Bli Jarot mau karaoke nih, lagu-lagu kenangan seperti itu. Ya mungkin itu aja sih teman-teman video kita kali ini. Sekali lagi apapun itu yang nantinya terjadi, apapun siapapun yang terpilih nantinya juga itu mudah-mudahan yang terbaik, karena ketiganya ini juga ada sosok tokoh-tokoh yang baik, putra terbaik bangsa. Ya mungkin itu sih teman-teman. Kali lagi mungkin kami mohon maaf apabila mungkin dari
percakapan kami ada salah kata menyinggung dari mungkin beberapa teman-teman, kami mohon maaf. Itu juga kami mohon bimbingan, masukan dari teman-teman Taksi Polem. Kalau memang memiliki referensi lebih, kita sharing mungkin langsung aja di tag ya di teman-teman Taksi Polem. Baik teman-teman, mungkin itu sih yang bisa kami karyakan kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata, ingat like, share dan subscribe channel kami Taksi Polem agar kami terus bisa berkarya. Akhir kata kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.